Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang perusahaan dagang dan manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yana Isyan Salsabila dengan NPM akhir 388. Perkenalkan, nama saya Nadia Farita Zahra dengan NPM akhir 385. Perkenalkan, nama saya Rekta Aulia Duanisa dengan NPM akhir 402. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah menjual barang dagang yang sudah mereka beli dari perusahaan lain kepada pelanggan. Perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Mereka membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan atau laba kotor perusahaan dagang didapatkan dari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan atau biasa disebut dengan PP. Terdapat contoh soal dari perusahaan dagang, yaitu berdasarkan data berikut ini, tentukan harga pokok penjualan pada bulan Desember. Diketahui perkiraan retur dari penjualan Desember sejumlah 6 juta rupiah, persediaan pada 1 Desember tahun 2018 sejumlah 50 juta rupiah, persediaan 31 Desember 2018 sejumlah 53 juta rupiah, pembelian sebanyak 500 juta rupiah, retur dan potongan penjualan sejumlah 10 juta rupiah, diskon pembelian sejumlah 3 juta rupiah, dan ongkos kirim pembelian sejumlah 19 juta rupiah. Lalu, menjawab dari soal berikut tadi, mencari harga pokok penjualan yaitu persediaan di tanggal 1 Desember 2018 diketahui sejumlah 50 juta. Lalu kita mencari harga pokok pembelian yang terdiri dari pembelian, retur dan potongan pembelian jika ada, diskon kos kirim pembelian. Harga pokok pembelian sebesar 500 juta, retur dan potongan pembelian sebesar 10 juta, diskon pembelian sebesar 3 juta, dan ongkos kirim pembelian 19 juta. Lalu semuanya itu dijumlah, hasilnya yaitu 506 juta. Lalu 506 juta itu merupakan harga pokok pembelian ditambah dengan persediaan 1 Desember 2018, yaitu merupakan barang tersedia untuk dijual, yang hasilnya 556 juta. Barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir 31 Desember 2018, sehingga harga pokok penjualan sebelum perkiraan retur itu 503 juta. Lalu, kenaikan pada perkiraan barang retur sesuai tadi di soal sebesar 6 juta, 503 juta dikurangi 6 juta, yaitu 497 juta, merupakan harga pokok penjualan. Lalu berikutnya yaitu ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur sendiri adalah sebuah proses perubahan bahan mentah menjadi bentuk yang memiliki nilai tambah melalui satu atau lebih dari proses perakitan. Kata manufaktur adalah kegiatan pengolahan bahan mentah dengan melewati proses kimia serta fisika yang memiliki tujuan untuk merubah sifat, bentuk, serta tampilan sebuah produk. Kegiatan dari manufaktur lingkupi proses peracikan dari beberapa komponen hingga menjadi sebuah produk utuh. Maka hasil akhir dari yang diharapkan adalah terciptanya produk yang memiliki daya nilai jual. Selanjutnya, contoh soal perusahaan manufaktur bisa dilihat di soalnya. Data pada biaya PT Hologram yang berakhir pada tanggal 31 Mei sebagai berikut. Inventaris bahan baku pada tanggal 1 Mei 750.000 dan tanggal 31 Mei 250.000. Barang setengah jadi 440.000 dan tanggal 31 Mei 352.000. Barang jadi 1 Mei 754.000 pada tanggal 31 Mei 937.000. Keterangan lainnya tenaga kerja langsung 5.625.000. Bahan baku yang dibeli selama bulan Mei 3.250.000. Biaya overhead pabrik yang terjadi selama bulan Mei yaitu biaya-biayanya biaya tenaga kerja tidak langsung 350.000, biaya properti 111.000, biaya sewa gedung pabrik 630.000, biaya penyusutan mesin 120.000, biaya listrik pabrik 990.000, beban lain-lain 110.000.
Kemudian selanjutnya untuk menjawab soal yang tadi, PT Hologram laporan harga pokok produksi. Untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2017, persediaan bahan baku awal 750.000, lalu ditambah pembelian bahan baku sejumlah 3.250.000, yang dihasilkan adalah 4 juta rupiah sebagai bahan baku yang siap untuk digunakan. Kemudian persediaan bahan baku akhir 250.000 dikurangi menjadi total pemakaian bahan baku senilai 3.750.000. Tenaga kerja langsung 5.625.000. Sehingga overhead pabriknya biaya tenaga kerja tidak langsung 350.000, biaya properti 111.000, biaya sewa gedung pabrik 630.000, biaya penyusutan mesin 120.000, biaya listrik pabrik 90.000, biaya beban lain-lain 110.000, di jumlah total overheadnya 1.411.000 rupiah. Sehingga total biaya produksinya 10.786.000 rupiah. Lalu persediaan bahan setengah jadi awal akhirnya dikurangi 352.000, sehingga total barang setengah jadi 88.000. Harga pokok produksinya menjadi 10.874.000. Hasil dari 10.786 ditambah 88.000. Selanjutnya persediaan barang jadi awal 754.000 dikurangi persediaan barang jadi akhir 937.000. Jadi total barang jadinya adalah 183.000. Sehingga harga pokok penjualannya sebesar 10.691.000. Kemudian ada perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur. Yang pertama, perusahaan dagang itu kegiatan utamanya membeli dan menjual barang. Yang kedua, pendapatan utamanya dari menjual barang. Yang ketiga, biaya utama dari harga pokok barang yang dijual dan biaya usaha lainnya. Dan juga yang keempat, sebagai perantara produsen dan konsumen. Kelima, tidak melakukan perubahan bentuk atau fungsi barang yang dijual. Yang keenam, menjual barang atau produk yang diperoleh dari pemasok. Selanjutnya, dari perusahaan manufaktur yaitu ada kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Kedua, pendapatan usahanya berasal dari penjualan produk atau barang jadi. Yang ketiga, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Yang keempat, melakukan perhitungan harga produk produksi pada laporan laba rugi. Yang kelima, pencatatan persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan produk jadi. Yang terakhir, dalam menentukan harga pokok produksi atau HPP, harus melalui beberapa tahapan.